Para konglomerat Cina dinilai bakal menghadapi goncangan bisnis imbas dari invasi militer Amerika Serikat terhadap Venezuela. Terlebih Washington disebut berupaya mempererat cengkeramannya di belahan bumi barat lewat penggulingan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Belum lagi Amerika Serikat sedang getol untuk membatasi pergerakan Cina, baik dari segi kendali sumber daya strategis, infrastruktur, ataupun perdagangan di Amerika. Lalu bagaimana peluang bisnis Cina di benua Amerika setelah penangkapan Maduro? Selama beberapa tahun terakhir, Cina telah meninggalkan jejak yang luas melalui investasi di Amerika Latin. Pertumbuhan bisnis Cina ini didorong oleh investasi di bidang energi, pelabuhan, dan mineral strategis. Namun pesatnya pertumbuhan Cina semakin mendorong negeri bambu itu berbenturan dengan upaya Washington yang ingin memperluas pengaruhnya. Hal ini membuat kepentingan Cina untuk memperluas jaringan bisnisnya menjadi lebih terbatas. Pasalnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus menggaungkan doktrin Monroe. Menurut ahli ekonomi John Gong, Amerika Serikat kemungkinan tidak akan bisa berkompromi jika Cina ingin memperluas jaringannya. John Gong menilai Amerika Serikat telah memperlakukan kawasan Amerika Latin seperti kebun belakang rumahnya. Direktur Institut Urusan Internasional di Universitas Renmin, Wang Yingwei, turut menyoroti upaya Amerika Serikat dalam membatasi jaringan bisnis Cina. Menurutnya, Trump juga menggunakan doktrin Monroe untuk melawan pengaruh Cina di Amerika Latin. Pembatasan itu terlihat dari upaya Amerika Serikat memperketat kendali mineral strategis, jalur pelayaran, dan infrastruktur pelabuhan seperti di Venezuela. Doktrin Monroe sendiri merupakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang berlaku sejak 1823 untuk membatasi intervensi Eropa di daratan Amerika. Namun doktrin itu kini dinilai juga mulai diarahkan kepada Cina. Meski demikian, masih ada kepentingan bisnis Cina yang disebut bisa dinegosiasikan dengan Amerika Serikat. Trump juga pernah berjanji bahwa Amerika bakal menjaga aliran minyak Venezuela ke Cina setelah penangkapan Maduro. Selain itu, industri yang masih berkembang juga dinilai memiliki gesekan yang lebih sedikit di Amerika. Bisnis manufaktur, khususnya elektronik, juga relatif lebih aman karena perusahaan Cina berkembang lebih pesat dan minimnya pemain Amerika Serikat. Meski demikian, aksi-aksi agresif Amerika Serikat belakangan ini tetap membuat pemain Cina harus waspada, terutama para pemain Cina yang bergerak di bidang infrastruktur dan sumber daya mineral. Cina pun disebut tetap mempertimbangkan peluang bisnis di Amerika Latin lainnya selain Venezuela. Bagi investor Cina, sentimen terhadap pasar di Amerika Latin masih stabil secara umum, namun masih diliputi rasa waspada. Beberapa bisnis Cina yang berada di Brazil juga disebut tetap berjalan lancar, dan proyek-proyek investasi akan tetap berjalan. Perusahaan-perusahaan Cina di Amerika Selatan pun dinilai tidak akan menghadapi guncangan langsung dari upaya perluasan pengaruh Amerika Serikat di Venezuela.